Oke, baik. Ini Bapak Sigit, tadi kita sudah sampai hari ini di weekend kali ini temanya Reading Club dan tentang judulnya Kerlip Sang Bintang yang Hilang karya Anna Azlina. Ini buku atau novel nih, Pak? Ya, ini novel sih, cuma mengenai kisah dua anak jalanan yang Mhm. eh, bisa sukses gitu. Oh gitu. Baik, Bapak sebelum kita masuk ke isi buku ini, buku novel ini, mungkin bisa di-share dulu, di-sounding dulu tentang biografi dari penulis ini ya, Pak. Baik, ini penulisnya ini Ana Azalina, ini lahir Mhm, di Solo, kemudian mhm, beliau itu lulusan program studi pendidikan matematika di UMS, itu ada di mhm. Solo juga. Kemudian beliau saat ini aktivitasnya adalah guru. Oh begitu, Guru guru. di ya, guru di SD Islam Amanah Umah Solo dari tahun Oh. 2013 hingga sekarang. Asli mana Pak tadi Pak? Ana ini, Ana ini. Anak ini merupakan Solo, lahiran Oh Solo Solo di ya. sini. Kelahiran Ya, tahun berapa dia Pak tadi? waduh, kalau kelahirannya saya kurang. Oh nggak ada ya Tapi Pak? ya di sini tidak dicantumkan. Oke, baik, baik, baik. Mungkin juga bisa di share juga tentang ini buku genre apa dan juga berapa halaman terbitannya gitu Pak. Buku ini merupakan terbitan yang pertama ya. Mhm. Eh, Jumlah halamannya itu ada 236 halaman. Oke, baik. Mhm. Berarti genrenya apa nih Pak? Genrenya novel kisah kisah inspiratif sih di Inspiratif situ sih. ya. Baik, baik, baik. Ya, oke, mungkin bisa langsung diceritakan nih Pak, karena saya juga belum baca nih novel ini. Iya, buku ini juga mendapat endorsement dari Presiden Republik Indonesia ya, Joko Widodo. Eh, Oh gitu. iya, beliau juga di sini menuliskan buku ini ceritanya menarik Mhm, untuk dibaca dengan mhm, bahasa yang sederhana. Kemudian mhm. penulis mampu membawakan pembaca ke alam kota Solo dengan problematika Oke, sosial yang ada. Setelah membaca novel ini, beliau banyak hal positif yang dapat kita petik dari buku ini gitu. baik, baik. Oke, Kita mulai saja ya Bu ya. oke Pak, silakan. Buku ini ada dua anak yang anak jalanan di sini. Tokohnya Mhm. itu namanya Bintang dan Kerlip. Oke, mhm, Ya, Bintang itu tidak diketahui asal usulnya atau orang tuanya. Dia itu mhm, hidup di panti asuhan. mhm, Kemudian setelah dewasa umur 12 tahun, mhm. Bintang ini merasa jenuh di panti asuhan itu. Beliau Oke, memutuskan untuk keluar dari panti asuhan, mhm, kemudian untuk berjualan koran. oke, Tiap hari berjualan koran, kemudian untuk waktu istirahatnya di emperan toko seperti mhm, itu. mhm. Oke, baik, Bintang ini baik. Bintang ini mempunyai pelanggan itu namanya disebutkan di sininya Pak RT ya, karena Mhm, di lingkungan situ. mhm, Akhirnya Pak RT itu kasihan melihat Bintang. mhm. Kemudian Bintang diajak untuk menempati rumah di sebelah Pak RT karena rumahnya kosong. Baik. Rumah itu kosong dan kondisinya di sini dicantumkan itu kondisinya sangat reot ya, reot. Mhm, Kemudian mhm, jika dindingnya juga bambu, kemudian mhm, juga kalau hujan banyak bocor-bocor di mana aja. mhm, mhm, Nah, suatu ketika Bintang ini berjualan koran, mhm, dia waktu itu berjualannya di sekitar terminal Tirtonadi di situ. Di sini mhm. awal mula ketemu dengan si Kerlip. Nah, Oke. Kerlip ini merupakan anak kecil yang tidak tahu juga dari Mhm, mana orang tuanya berasal. Dia mhm, itu eh, jadi pengemis, dia itu pengemis yang di lampu-lampu merah seperti itu. mhm, mhm, mhm. Akan tetapi si Kerlip ini dia mengemisnya eh, eh,
cukup pandai ya di sini disebutnya, karena beliau itu membawa sebuah kardus yang digantungkan di lehernya gitu. Di situ ditulisin dengan saya anak yatim piatu, kasihanilah saya gitu. Kemudian juga saya ingin makan tapi tidak punya duit gitu. Aku ingin sekolah. Nah, seperti tulisan-tulisan itu. Karena dia itu tidak belajar dari kecil, maka tulisannya pun, cara penulisannya pun dia menggunakan kalimat huruf besarnya itu di tengah-tengah maupun di akhiran seperti itu. Jadi huruf awalnya kecil, terus akhirannya pakai huruf kapital seperti itu. Oke. Kemudian di si Kerlip ini karena saking pandainya, dia itu bisa mendapat penghasilan itu lebih daripada pengemis-pengemis yang lain. Nah, karena menggunakan taktik itu tadi. Oke, ya. Kemudian karena pengemis itu di jalanan itu biasanya ada ketua gengnya atau premannya yang memegang. Nah, si Kerlip ini harus setor 60% dari pendapatan mengemisnya setiap hari. Wah, banyak banget ya. Iya, banyak banget. Makanya lama-kelamaan si Kerlip ini jenuh karena sering dimintain uang setoran itu. Kan tetapi dia mau kabur juga takut dipukul, takut dibunuh lah. Ya, hingga suatu ketika si Kerlip itu memutuskan untuk kabur. Nah, di situ si Kerlip, iya, akhirnya berani juga. Akhirnya si Kerlip itu berlari. Kemudian tanpa sengaja si Kerlip ini menabrak Bintang. Nah, dan di situ pertemuan si Kerlip dan Bintang. Karena dia terburu-buru akhirnya menabrak Bintang, sedangkan di belakang itu masih ada preman yang mengejar-ngejar dia. Oke, baik. Akhirnya si Kerlip ini menceritakan kepada Bintang bahwa dia dikejar-kejar preman, kemudian si Bintang ini menolong si Kerlip. Dia mengajaknya lari karena si Bintang ini sudah hafal daerah situ. Akhirnya dia lari menuju ke arah pasar. Karena badannya masih anak-anak, jadi sangat lincah Kerlip dan Bintang itu. Jadi dengan itu akhirnya mereka lolos dari kejaran preman. Kemudian Kerlip dan Bintang ini tinggal berdua di rumah yang reot itu yang kalau hujan kebasahan, yang berdinding bambu. Akan tetapi si Kerlip di sini sudah tidak mengemis lagi. Beliau tidak mau mengemis gitu. Di Bintang itu karena sebelumnya sudah pernah belajar melukis dari panti asuhan itu, akhirnya dia untuk menghidupi makannya itu dengan cara melukis. Kemudian ketika lukisannya sudah selesai, itu baru mereka bawa ke jalan-jalan untuk dijual. Baik. Nah, untuk biaya makannya pun dari situ mereka. Jadi menjadi dua sahabat gitu ya, Pak ya? Dua sahabat di situ. Kemudian lambat laun, karena mungkin kadang lukisan itu juga laku terjual, kadang juga tidak. Akhirnya si Kerlip membantu dengan berjualan koran. Nah, setelah berjualan koran, rutinitas setiap hari seperti itu. Ketika Kerlip tadi membeli makan di warung makan, itu lihat ibu-ibu itu dicopet oleh gerombolan pencopet, itu namanya geng Brenos di situ disebutkannya. Akan tetapi si Kerlip ini tidak berani untuk berteriak atau memberitahu orang yang lain terkait, karena dia dari kejauhan sudah diancam seperti itu. Akhirnya ketika preman itu sudah selesai mencopet, kan pergi dari situ. Kemudian tibalah waktu Kerlip untuk membeli makan di situ, menggunakan
uang 100.000 gitu. Ketika selesai membeli makan dan meninggalkan warung itu, diteriakinlah Kelip sebagai pencuri gitu. Oh, malah Iya, dia yang diteriakin pencuri. iya. Karena Hmm. dia diteriakan pencuri sama Hmm. ibu-ibu yang kecopetan tadi, akhirnya dia Hmm. lari. Dia lari dan dikejar oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Aduh, salah tangkep. Terus, Pak? Iya. Akan tetapi Hmm. si Kelip tidak ketangkep waktu itu. Si Kelip Oke, baik. berhasil selamat sampai ke rumahnya. Hmm. Kemudian si Kelip Hmm. ini menceritakan kejadian yang tadi kepada Bintang yang sedang Baik. menuju ke rumah. Hmm. Kemudian setelah itu karena si Kelip ini sudah dianggap mencuri oleh warga sekitar Hmm. beserta ibu-ibu tadi, setiap mau keluar itu mereka kesusahan. Oke. Karena meskipun si Karena Kerlip menjelaskan kejadian itu, masyarakat hmm, tidak akan percaya percaya. gitu. Baik, Iya. baik. Akhirnya setelah itu setiap hari harus kucing-kucingan nih dia keluar untuk Hmm. agar tidak dikenali dengan oleh warga masyarakat di situ. Nah, hingga suatu ketika si Kerlip itu berjualan di penjualan koran itu, si ibu tadi melihat bahwa si Kerlip itu dalam benak ibu yang mencuri uangnya itu, kemudian ibu itu menangkap si Kerlip itu. Akhirnya akhirnya si Kerlip itu dimasukkan penjara oleh si ibu Ibu tadi. itu, aduh, terus Iya. gimana tuh Pak? Ya. Nah, setelah sampai situ, kemudian suatu ketika ada polisi yang sedang memburu geng perampok itu, karena geng perampok itu sudah terkenal di mana-mana dan sudah menjadi DPO oleh polisi. Nah, kemudian pemburuan itu di pasar terjadinya. Baik. Nah, dan si Bintang karena dia penasaran, karena si polisi itu melepaskan tembakan beberapa kali di pasar hingga mengenai satu anggota dari geng Brenos. Baik. Akan tetapi dia perampok itu meskipun sudah tertembak bisa tidak tertangkap. Dia bersembunyi di satu toilet gitu di pasar. Oke, baik. Setelah pemburuan polisi, karena polisi gagal, akhirnya polisi kan sudah selesai mengakhiri misinya untuk memburu geng tersebut. Hingga ditemukanlah anggota geng Brenos itu yang sudah pingsan di pasar, di dalam toilet pasar. Baik, oke. Nah, si Bintang pun juga berada di pasar karena penasaran, karena ada keramaian. Si Bintang juga mendekati. Akhirnya si Bintang itu yang menyelamatkan anggota dari geng Brenos tersebut. Dia mencari mobil untuk dapat ditumpanginya dibawa ke rumah sakit. Tanpa sengaja di situ awal pertemuan Bintang dengan Kak Tina. Baik, ya Pak. Kak Tina itu merupakan salah satu orang pendiri LSM Seroja yang ada di Solo. Itu teman. Akhirnya ditolonglah si anggota geng Brenos itu dibawa ke rumah sakit. Baik. Nah, setelah dirawat oleh Bintang di rumah sakit, akhirnya sembuh nih, karena si anggota geng Brenos tersebut tidak ditengokin oleh sanak saudara atau keluarganya. Akhirnya diajak pulang sama si Bintang tersebut. Dari situ, karena Bintang menceritakan temannya, karena temannya dituduh mencuri karena sama orang lain, kemudian si anggota geng Brenos ini dia mengakui bahwa gengnya lah yang telah mencuri di warung tersebut. Nah, karena merasa ingin balas budi, akhirnya si anggota geng tersebut mencari teman-temannya di pos kedua. Posnya itu ada di daerah
Tawangmangu di situ disebutkannya di daerah perbukitan. Baik. Akhirnya terlibat juga si Bintang ini dengan Kak Tina tadi itu mencari anggota geng tadi karena mereka sudah menyusun taktik ya dengan bekerja sama dengan polisi juga. Waktu itu penyergapan itu tengah malam. Baik. Karena tujuannya hanya satu, ingin mengeluarkan si Kerlip dari penjara tadi. Betul. Yang si anggota geng Brenos tadi itu dibekali dengan perekam suara yang bisa didengar dari jauh supaya nanti menjadi alat bukti. Nah, akhirnya penangkapan pun berjalan lancar. Baik. Anggota geng Brenos akhirnya tertangkap semua. Oke, termasuk yang tadi ngebantuin itu, Pak? Iya. Akhirnya. Tapi yang ngebantuin itu juga dipenjarakan meskipun dia sudah membantu polisi untuk menangkap rekan-rekannya karena beliau juga hanya saja hukumannya lebih ringan daripada yang lain. Oke, baik. Akhirnya Kerlip keluar dari penjara gitu, Pak ya? Akhirnya Kerlip keluar dari penjara dan dibawa oleh Kak Tina ini ke LSM Seroja di situ, tempat anak jalanan berkumpul, terus mereka disekolahin, dibiayai makan dan kehidupannya di situ. Oke, baik. Nah, Kak Tina ini kan pendiri LSM Seroja, sekaligus beliau itu termasuk orang yang kaya raya gitu istilahnya, punya perusahaan seperti itu. Nah, oke, baik. Ya karena Bintang ini merupakan anak yang mempunyai daya tarik lebih bagi Kak Tina, itu akhirnya dia diangkat menjadi adik angkatnya. Oke, baik. Akan tetapi ibundanya dari Ibu Tina ini tidak setuju karena asal usul Bintang ini tidak jelas, yaitu anak jalanan dan tidak diketahui orang tuanya. Terjadilah pertengkaran antara Tina dan ibundanya. Baik. Akhirnya karena si Tina ini tetap bersikukuh untuk mengangkat Bintang, maka si Tina ini meninggalkan rumah dan memilih untuk mengontrak di satu kontrakan gitu dan tinggal bersama Bintang. Baik. Karena Bintang memiliki kemampuan atau bakat dalam melukisnya yang sangat bagus tadi, akhirnya Bintang disekolahkan di rumah sketsa di situ namanya. Sketsa. Seperti itu. Seiring berjalannya waktu, si Bintang menunjukkan prestasi-prestasinya. Di satu sisi, si Kerlip kan tinggalnya di LSM Seroja. Dia tidak diketahui keberadaannya karena tiba-tiba menghilang. Hanya meninggalkan sepucuk surat bahwa dia pergi meninggalkan LSM Seroja tadi gitu. Akhirnya di LSM Seroja tersebut ada satu relawan yaitu Dokter Ridwan, seorang dokter yang ingin mengabdikan diri untuk anak jalanan ya di situ. Mereka akhirnya jatuh cinta kepada Kak Tina, Dokter Ridwan ini. Mereka memutuskan untuk menikah. Ketika umur Bintang 15 tahun, Bintang sudah dipercaya untuk mengadakan pameran lukisan. Baik. Dari situ ketika waktu pameran sudah dekat di situ dan pembukaannya tinggal beberapa jam lagi, karena Bintang ingin membukanya, Bintang itu ingin membuka acara pameran tersebut harus dihadiri oleh Kak Tina, kakak angkatnya. Karena Kak Tinanya ini sudah buru-buru dari rumah ya, dan naik mobilnya mungkin sangat kencang atau apa, terjadilah kecelakaan. Aduh. Baik. Terus Pak, terus.
akhirnya si bintang tersebut tidak menjadi membuka acara pameran tersebut. Dan Baik. pergi berlalu untuk merawat kakaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Sedangkan pameran tetap berjalan, hanya saja Bintangnya nggak ada. dipasrahkan kepada temennya namanya Teddy. Oke, baik, baik, Pak. Setelah dari situ kehidupan berjalan normal karena kakaknya yang sedang sakit lambat laun sudah membaik, kemudian bintang juga semakin dewasa. Akhirnya ketika itu si pengurus rumah sketsa ini meninggal, atau yang punyanya itu, dan rumah sketsa itu diwariskan kepada bintang itu untuk mengelolanya. Dari situ ketika umur berapa, di sini disebutkannya sudah lama sih, 40 tahun kemudian, bintang ini menjadi sosok pelukis yang terkenal gitu. Oke, baik. Ini masih bercerita tentang bintang ya, Pak? Terus si Kerlip kemana tuh, Pak? Si Kerlip kan tadi menghilang tadi. Oh, dia hilang belum diketemukan sampai 40 tahun kemudian. Tapi ending dari cerita ini seperti itu, nanti ada deh. Buat Gimana penasaran tuh? aja dulu. Oh gitu. Oh, diselesaikan apa memang kita live-nya di penasarin gitu, Pak? Ya, tadi kan ini akhirnya nih ketika sudah dewasa nih, ini kan apa namanya, sudah memegang rumah sketsa, kemudian dia menyelenggarakan pameran terakhir karena beliau bintang itu mau pensiun dari melukisnya karena sudah merasa tua gitu juga. Udah lama juga Kemudian gitu ya? Kemudian akhirnya si bintang ini menulis buku, yaitu Kerlip Sang Bintang Yang Hilang ini tadi gitu. Dari situ ada satu surat kabar, yaitu Media Post gitu, yang sering mengekspos kegiatan rumah sketsa dari awal tadi sampai akhir kegiatan, selalu diekspos aja tentang kegiatan rumah sketsa tadi. Setelah hingga suatu hari sebelum pameran berlangsung, ada seorang yang mengaku penggemarnya bintang ini datang dari Samarinda, itu mendatangi rumah bintang. Akan tetapi pada buku ini tidak bertemu dengan bintang gitu, penggemar tadi bintang. Gitu. Dan si penggemar tadi meminta kenang-kenangan. Kenang-kenangannya adalah buku Kerlip Sang Bintang ini tadi. Oke. Nah, kemudian setelah itu hari esoknya sudah mulai pameran. Pameran berjalan langsung dengan lancar. Si bintang akhirnya naik podium untuk membuka pameran tersebut. Nah, di situ disampaikan bahwa pameran itu dipersembahkan untuk Kak Tina, yaitu kakak angkatnya. Kemudian juga bunda atau nenek dari bintang ini, atau bunda yang di situ perasaan haru, senang semua keluarganya karena sukses membuka acara. Bintang ini mempersembahkan buku ini juga untuk temannya Kerlip. Oke, baik. Setelah pameran dibuka secara lancar dan sukses, akhirnya ada penggemarnya tadi ternyata di situ juga mengikuti pembukaan itu, peluncuran pembukaan. Nah, itu ternyata tak lain tak bukan penggemarnya itu adalah salah satu anggota geng Brenos tadi. Kirain Kerlip. Anggota geng Brenos yang sudah keluar dari penjara gitu. Oke, baik. Terus, Pak? Setelah itu di lain sisi ada satu wartawan yang dari Media Post tadi di situ datang mewawancarai bintang. Ternyata yang selama ini
mengekspos kegiatan yang berada di rumah sketsa itu ternyata adalah teman lamanya, yaitu Kerlip. Akhirnya Oke, mereka sekarang bertemu oke, gitu. oke. Akhirnya Kerlip ini ternyata dulu itu meninggalkan LSM Seroja itu karena ketika dia menjual koran itu bertemu dengan orang tuanya gitu. Tanpa sempat Oke. berpamitan, si Kerlip Mhm. ini langsung dibawa ke Jakarta sama orang tuanya. Baik, baik, baik. Akhirnya mereka Ah, bertemu kembali. nostalgia, seru sekali. Baik. Ada Setelah lagi kah Pak mereka lanjutannya? sudah sampai di situ, akhirnya Kirain hilang lagi. udah Oke selesai Pak. hilang ya. Iya, kan belum takutnya belum kita pamitan ya Pak ya. Iya Oke benar. Pak Sigit, ya seru sekali novel Kerlip Sang Bintang ini ya Pak ya. Memang Iya. inspiratif sekali sih Pak. Terima kasih ya Pak ya sudah Sama-sama. apa namanya bergabung di live kita Jumat ini. Mohon maaf ya Pak ya jika selama live ini banyak terkendala. Iya, Baik, mungkin kita sama-sama. lanjut. Oke, Bapak, sebelum kita live-nya diakhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pencinta Sergau? Ya, boleh buat pendengar Sergau dimanapun Anda berada maupun Mhm, sahabat Perpusda Banten, mhm. eh, tetap jaga kesehatan karena Ya, pandemi ini belum berakhir. Kemudian betul. ada tuh apa nih kutipan ya atau kata Mhm, dari Bung Karno itu saya mhm, mengutip, beliau mhm. mengatakan bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit. Oke, Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau ya. jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Mantap. Mantap, Ya, luar biasa Bapak. Oke Pak Sigit, terima kasih banyak untuk live kita kali ini. Sehat selalu Pak Sigit. baik. Happy weekend Ya, dan salam untuk keluarga di rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat